Selamat datang di channel YouTube Bioproton Indonesia. Silahkan Anda bisa subscribe, like, share, dan ditunggu komen ataupun masukannya. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan peranan dan kontribusi enzim dalam pertumbuhan. Dan untuk meningkatkan produksi pada hewan atau ternak yang dibudidayakan, baik pada ayam, sapi, babi, ikan, ataupun udang, dalam hal ini teknologi pakan. Enzim ini cukup familiar di telinga kita, bahkan dalam pelajaran biologi SMP dan SMA sudah pernah kita pelajari bersama. Kemudian berjenjang ke pendidikan tinggi seperti kedokteran, farmasi, ilmu gizi, kedokteran hewan, peternakan, teknologi pangan, perikanan, bahkan teknologi industri. Pada segmen ini saya akan memaparkan secara umum sehingga kita dapat mengenal enzim lebih mendalam. Paparan yang secara spesifik akan kita ulas pada segmen berikutnya. Pada presentasi sekarang ini, kita akan membagi menjadi dua subsegmen, yaitu pertama kita akan sedikit mengenal konsep tentang enzim yang berisikan hal yang terkait enzim secara mendasar, yaitu sejarah enzim, apa itu enzim, cara kerjanya, mengapa kita membutuhkannya, kemudian bagaimana jenis, struktur, dan sifat-sifat enzim. Kemudian yang kedua, saya akan memaparkan manfaat penambahan enzim pada pakan ternak secara umum. Berbicara tentang faktor-faktor yang mempengaruhi, melatar belakangi, dan solusi atau benefit yang bisa kita dapat. Ada baiknya kita sedikit flashback ke belakang bagaimana enzim ini ditemukan dan dikembangkan. Sejarah dari pertama kalinya ditemukan enzim kemudian berkembang dan bermunculan temuan-temuan dan konsep-konsep baru daripada peneliti biokimia zaman dulu hingga sekarang. Pada mulanya enzim ini banyak didasari dari temuan-temuan fermentasi oleh yeast pada sukrosa. Kemudian berkembang cara kerja enzim yang terkandung di dalam enzim, nomenklatur enzim, dan kristalisasi enzim itu sendiri. Baik, apa itu enzim? Enzim ini berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari en dan zyme. En berarti di dalam, zyme berarti pengembang. Jadi secara harfiah berarti di dalam pengembang. Dalam hal ini ragi atau yeast. Akan tetapi, secara keilmuan enzim itu adalah biokatalisator yang berfungsi untuk mempercepat reaksi kimia dalam tubuh tanpa ikut bereaksi. Adapun cara kerjanya, enzim ini ada dua konsep yang berkembang. Pertama, lock and key, dikembangkan oleh Emil Fischer, yaitu konsep seperti gembok dan kunci. Kemudian berkembang konsep ini oleh Daniel Kosland dengan konsep induced fit atau kecocokan induksi. Baik, pada slide ini kita lihat konsep ini satu persatu. Pada prinsipnya konsep ini hampir sama, yang membedakan adalah hanya pada sisi aktif enzim. Pada konsep lock and key, antara sisi aktif dan substrat mengalami kesesuaian bentuk ibarat kunci masuk ke dalam gemboknya. Sementara dalam konsep induced fit, sisi aktif enzim dan substrat tidak sama. Akan tetapi sisi aktif enzim ini secara fleksibel mengubah sedikit bentuknya supaya substrat ini bisa binding. Setelah terbentuk enzim substrat kompleks
kemudian sama-sama saling melepas sehingga terbentuklah suatu hasil akhir. Secara komprehensif, kita bisa lihat dalam slide ini perbedaan antara konsep induce fit dan lock and key. Nah, ada satu pertanyaan, mengapa kita manusia atau hewan itu membutuhkan enzim? Kita akan lihat di slide berikutnya. Mari kita lihat peranan enzim dalam tubuh kita. Dimulai makanan masuk ke dalam mulut, dikunyah oleh gigi secara mekanis, dibantu cairan ludah atau saliva yang mengandung ptialin atau amilase, sehingga nasi yang kita kunyah ini akan terasa manis. Kemudian turun ke lambung, pencernaan secara kimiawi dibantu oleh asam lambung dan beberapa enzim seperti pepsin dan renin. Turun ke usus halus dengan bantuan enzim pula yang lebih banyak lagi untuk membreakdown makanan yang masuk dari lambung. Dibantu enzim yang diproduksi oleh pankreas yang berfungsi sebagai emulsifier sehingga siap diserap fili-fili usus halus untuk didistribusikan pada aliran darah pada tubuh kita. Dari gambaran di atas, manfaat enzim dapat kita definisikan, yaitu memecah. Dalam hal ini melalui reaksi hidrolisis, molekul-molekul yang besar dari makanan yang masuk ke dalam tubuh menjadi molekul-molekul yang lebih kecil, sehingga mudah dan cepat diserap oleh tubuh. Bisa kita lihat contoh di sini adalah reaksi hidrolisis oleh enzim lipase. Jadi di mana lipase ini dapat mengubah triasil gliserol menjadi gliserol dan asam lemak. Baik, kita lanjut. Enzim berdasarkan sumbernya ada dua. Yang pertama endogenus, yaitu enzim yang diproduksi dalam tubuh seperti tadi yang saya sampaikan. Yang kedua adalah exogenus, yaitu enzim yang diproduksi dari luar tubuh kemudian ditambahkan ke dalam tubuh melalui makanan. Bisa kita lihat enzim yang diproduksi dalam tubuh melalui organ-organ dalam saluran pencernaan. Dan organ-organ yang paling banyak memproduksi enzim adalah usus halus.
Endogenous enzim yaitu enzim yang diproduksi dalam tubuh melalui organ-organ pencernaan, akan tapi memiliki keterbatasan-keterbatasan. Yang pertama, tentunya produksinya sangat terbatas. Yang kedua, kerja organ akan lebih keras jika makanan yang masuk pencernaannya rendah, serat kasarnya tinggi, atau mengandung antinutrisi. Yang ketiga, kerja organ akan lebih keras sehingga memerlukan energi yang lebih besar. Energi yang seharusnya untuk pertumbuhan atau produksi menjadi berkurang sehingga terjadi inefisiensi. Pertumbuhan akan menjadi lambat atau slow growth. Produksi menjadi tidak optimal, ditambah lagi kalau terjadi disfungsi organ. Exogenous enzim yakni enzim yang berasal atau diproduksi dari luar. Sebelum diproduksi untuk feed industry, enzim banyak digunakan di industri makanan, kemudian industri tekstil, deterjen, dan digunakan untuk animal feed industry. Untuk di industri pangan sendiri banyak digunakan pada industri atau pabrikan gula, pemanis buatan, sweetener yang berbahan jagung, kemudian pabrik roti, pabrik keju, pengolahan bir. Hampir semuanya menggunakan enzim, sehingga di sini terjadi proses fermentasi. Kita lihat bagaimana segmentasi pasar enzim di dunia di berbagai industri, termasuk di industri pakan ternak. Selanjutnya kita akan mengenal struktur enzim. Secara umum sebagian besar enzim tersusun dari rangkaian protein atau dikenal apoenzim. Sifatnya sama dengan protein, yaitu apabila ada tidak kesesuaian maka akan terjadi denaturasi sebagaimana protein. Selain protein, enzim juga tersusun oleh non-protein atau dikenal haloenzim, yaitu terdiri dari ion anorganik dikenal dengan nama kofaktor dan ion organik atau koenzim. Komponen anorganik ini pada enzim yaitu kofaktor atau aktivator yang terikat lemah pada protein enzim. Contohnya dari golongan-golongan mineral yaitu zinc, mangan, kuper, magnesium, ferrum, kalium, dan natrium. Sedangkan untuk komponen organik dikelompokkan menjadi dua yaitu gugus prostetik dan koenzim. Gugus prostetik ini merupakan komponen organik yang terikat kuat oleh protein enzim. Sedangkan koenzim merupakan komponen organik yang terikat lemah oleh protein enzim. Contoh koenzim diantaranya seperti NAD atau nikotinamid adenin dinukleotida atau dari golongan vitamin seperti vitamin B1, B2, B6, biotin, dan niacin. Dan koenzim A yaitu turunan dari asam pantotenat. Slide berikutnya kita akan mengenal sifat-sifat enzim, yaitu pertama termolabil. Cara kerja enzim dipengaruhi oleh suhu. Jika suhu tinggi maka cara kerja enzim akan cepat. Sebaliknya jika suhu rendah maka cara kerja enzim akan semakin lambat. Akan tetapi jika suhu terlalu tinggi maka enzim akan mengalami denaturasi. Yang kedua, sebagai biokatalisator. Enzim sebagai biokatalisator berguna untuk merubah kecepatan reaksi dengan
cara menurunkan energi aktivasinya. Meskipun dalam jumlah sedikit, enzim bisa mempercepat reaksi ribuan kali lipat. Yang ketiga, bekerja secara spesifik, yaitu enzim bekerja secara spesifik berarti enzim hanya bekerja pada substrat tertentu saja. Misalkan enzim katalase hanya dapat menghidrolisis H2O2 menjadi H2O dan O2. Yang keempat, dapat digunakan berulang kali. Enzim dapat digunakan berulang kali selama enzim tersebut tidak rusak atau tidak mengalami denaturasi. Yang kelima, dapat bekerja bolak-balik, dua arah. Sifat-sifat selanjutnya adalah bekerja bolak-balik ini karena dapat ikut bereaksi tanpa mempengaruhi hasil akhir dan akan terbentuk kembali pada hasil reaksi sebagai enzim. Ketika ikut bereaksi, struktur kimia enzim berubah, tetapi pada akhir reaksi, struktur kimia enzim akan terbentuk kembali seperti semula. Seperti halnya enzim lipase dapat mengubah lemak menjadi asam lemak dan gliserol, sedangkan lipase juga dapat mampu menyatukan gliserol dan asam lemak kembali menjadi lemak. Meskipun begitu, tidak hanya mengurai molekul kompleks, tetapi juga dapat membentuk molekul kompleks dari molekul-molekul yang sederhana sebagai penyusunnya. Jadi terjadi reaksi bolak-balik di sini. Kemudian terakhir, dibutuhkan dalam jumlah sedikit. Oleh karena itu berfungsi sebagai katalisator, tetapi tidak ikut bereaksi. Maka jumlah yang dipakai sebagai katalis tidak perlu banyak, akan tetapi satu molekul enzim saja dapat bekerja berkali-kali. Selama molekul tersebut tidak rusak. Ini ada kaitannya dengan poin keempat. Baik, pemirsa sekalian, tibalah ke subsegmen yang kedua, yaitu manfaat penambahan enzim bagi pertumbuhan dan budidaya peternakan dan perikanan. Berangkat dari kegalauan para pengusaha, baik dari pengusaha pabrikan pakan maupun pengusaha budidaya peternakan maupun perikanan, tentunya harus mencari strategi atau cara agar usahanya efektif dan efisien. Tentunya bermuara pada keuntungan akhir yang didapatkan dari hasil usahanya tersebut. Tentunya banyak faktor yang mempengaruhi. Ada tantangan, ada hambatan, kondisi dan kualitas bahan baku yang dinamis dan fluktuatif yang akan mempengaruhi kualitas pakan. Target performa produksi yang harus dicapai, kondisi objektif di kandang ataupun di lapangan ataupun di kolam, atau bahkan ongkos produksi yang membengkak. Banyak faktor yang melatar belakangi pemakaian enzim atau penambahan enzim pada pakan. Kenapa? Enzim yang dihasilkan tubuh jumlahnya sangat terbatas, sehingga organ yang menghasilkan enzim itu harus bekerja lebih keras, membutuhkan energi lebih, sehingga dibutuhkan bantuan, dalam hal ini penambahan enzim dari luar. Kemudian juga variasi bahan baku. Bahan baku ini sangat dinamis dan fluktuatif, baik kuantitas maupun kualitasnya.
faktor-faktor seperti antri nutrisi, kecernaan rendah atau serat kasar tinggi, dan faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas lainnya. Kemudian juga ada target pertumbuhan yang harus dicapai. Ada EDG, ada rata-rata bobot akhir atau biomas yang harus dicapai. Kemudian juga target performance, konversi pakan atau FCR, kemudian efisiensi pakan, IP. Kemudian juga banyak faktor di kondisi di lapangan yang mempengaruhi juga. Salah satunya adalah mengurangi limbah produksi seperti mengurangi amoniak, polutan, bahan-bahan organik atau bau yang mengganggu lingkungan, sehingga semuanya akan berpengaruh dan bermuara di akhir, yaitu profit usaha, baik dari sisi produsen pakan maupun dari produksi ternak atau budidaya. Dalam hal ini adalah peternaknya atau petaninya. Perlu kita ingat bersama bahwasannya usaha budidaya, baik peternakan maupun perikanan, komponen biaya terbesar adalah biaya pakan. Sehingga dengan hal tersebut, jika ingin usahanya berhasil, tentu harus bijak dalam manajemen pakan. Dari pemilihan pakan yang baik dan berkualitas, dan tentunya harga pakan semakin hari semakin meningkat. Karena mayoritas bahan baku pakan itu adalah diimpor. Tentunya pakan yang baik dan berkualitas memiliki tingkat kecernaan yang tinggi, efisien, sehingga tingkat konversinya rendah. Dengan pemberian pakan yang lebih sedikit dapat memproduksi daging, telur, ataupun susu yang lebih banyak, sehingga pembudidaya diuntungkan. Sebaliknya, pemilihan pakan yang kurang baik tentunya memiliki tingkat kecernaan yang rendah, kurang efisien, ada pemborosan, tidak terkonversi dengan baik, bahkan menghasilkan limbah atau polusi atau byproduct yang lebih banyak karena pakan tidak tercerna atau tidak terserap secara optimal, sehingga FCR akan naik dan terjadi overfeed cost, dan ujungnya pembudidaya akan merugi. Sebagaimana sifat feed additive, sifatnya tersier atau sekedar tambahan dengan jumlah sedikit, akan tapi biasa mempengaruhi hasil akhir atau produk akhir yang memiliki pembeda dan nilai tambah tersendiri yang dapat mempengaruhi produksi pada budidaya. Mungkin dulu tidak begitu diperlukan karena bahan baku utama masih tergolong murah dengan kualitas bagus. Akan tapi zaman sudah berubah, di mana harga bahan baku itu naik terus dengan kualitas yang fluktuatif, yang kadang semakin menurun kualitasnya. Karena apa? Karena ketersediaan dan biaya produksi serta ongkos transport bahan baku yang semakin meningkat. Seperti contoh, dulu PKM atau bungkil sawit tidak pernah dipakai sebagai bahan baku. Akan tapi saat ini banyak dipakai sebagai sumber energi alternatif. Karena sumber energi utama harganya semakin naik. Seperti jagung, dedak, CPO, dan lain-lain. Faktor-faktor di atas yang mendorong pemakaian enzim saat ini sebagai upaya pengembangan teknologi pakan, sehingga ongkos formulasi bisa ditekan tanpa banyak berpengaruh terhadap kualitas pakan itu sendiri. Jadi solusi yang kita upayakan untuk optimalisasi 3 poin ini salah satunya adalah penambahan enzim pada pakan.
Adapun jenis enzimnya, seperti apa spesifikasinya dan lain-lain akan kita jelaskan pada segmen yang akan datang. Terima kasih masih menyimak channel Bioproton Indonesia. Untuk presentasi saat ini saya akan coba simpulkan. Pertama, enzim diperlukan makhluk hidup atau hewan ternak untuk pertumbuhan dan perkembangan. Kemudian enzim diproduksi dalam tubuh itu sendiri, akan tapi jumlahnya sangat terbatas. Untuk mengoptimalisasi dan efisiensi produksi diperlukan tambahan enzim dari luar. Karena enzim yang diproduksi internal tubuh kurang mencukupi. Sehingga di sini ada akselerasi baik dari pertumbuhan maupun produksi. Enzim yang merupakan salah satu feed additive yang berfungsi untuk meningkatkan kecernaan bahan pakan, mengikat atau mereduksi antinutrisi dari bahan pakan itu sendiri. Enzim juga membantu meningkatkan efisiensi pakan, efisiensi dan optimalisasi produksi, serta meningkatkan keuntungan budidaya secara umum. Demikian presentasi dari saya. Terima kasih atas atensi para pemirsa sekalian. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu di segmen berikutnya. Silahkan subscribe YouTube channel Bioproton Indonesia. Terima kasih.